Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Habibah dengan NIM 2310911220012. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem reproduksi pria dan wanita beserta fungsi seksualnya. Baik, pertama-tama di sini saya akan membahas apa itu reproduksi. Jadi, reproduksi merupakan proses biologis di mana organisme menghasilkan keturunan, sehingga memungkinkan kelangsungan hidup spesiesnya. Melalui reproduksi, karakteristik genetik organisme induk akan diteruskan kepada generasi berikutnya. Proses ini bisa terjadi secara seksual yang melibatkan dua organisme induk dengan penggabungan sel kelamin atau sel gamet. Reproduksi adalah salah satu ciri fundamental kehidupan dan esensial untuk keberlanjutan spesies di alam. Kemudian, saya akan membahas mengenai sistem reproduksi pria. Sistem reproduksi pria adalah rangkaian organ yang bekerja sama untuk menghasilkan, mematangkan, dan mengirimkan sperma yang diperlukan untuk proses reproduksi. Sistem ini terdiri dari organ eksternal dan internal yang memiliki fungsi spesifik dalam proses reproduksi. Jadi yang pertama itu organ reproduksi pria eksternal yang terdiri dari penis dan skrotum. Penis adalah organ eksternal yang berfungsi sebagai alat untuk mengalirkan urin dan semen keluar tubuh. Penis ini terdiri dari 3 bagian utama. Yang pertama adalah akar, yaitu bagian yang menempel pada tubuh. Kemudian batang yang berada di tengah dan juga glans yang berada di ujung kepala penis. Saat ereksi, penis mengisi darah, menjadi kaku, dan memungkinkan terjadinya hubungan seksual. Yang kedua adalah skrotum. Skrotum adalah kantung kulit yang menggantung berada di belakang penis dan berfungsi untuk melindungi dan juga mengatur suhu testis. Suhu yang sedikit lebih rendah dari suhu tubuh diperlukan untuk produksi sperma yang optimal. Skrotum memiliki kemampuan untuk mengendur atau mengerut guna menjaga suhu ideal bagi testis. Kemudian, untuk bagian internal, terdapat testis atau gonad pria. Testis adalah dua kelenjar yang berbentuk oval. Letaknya di dalam skrotum. Testis memiliki dua fungsi utama, yaitu produksi sperma atau yang biasa disebut dengan spermatogenesis dan hormon testosteron. Hormon testosteron merupakan hormon yang bertanggung jawab atas perkembangan karakteristik seksual pria seperti pertumbuhan rambut wajah, suara yang lebih dalam, dan dorongan atau gairah seksual. Kemudian ada epididymis. Epididymis adalah saluran panjang yang melilit di belakang testis. Fungsinya adalah sebagai tempat pematangan dan penyimpanan sperma setelah diproduksi di testis. Di sini, sperma menjadi lebih bergerak dan mampu membuahi sel telur atau ovum. Kemudian, terdapat juga vas deferens atau ductus deferens, yang merupakan saluran yang menghubungkan epididymis dengan uretra. Saat ejakulasi, sperma yang telah matang bergerak melalui ductus deferens menuju uretra. Kemudian, terdapat kelenjar vesikula seminalis. Vesikula seminalis adalah kelenjar yang menghasilkan cairan yang kaya akan fruktosa.
dan zat lain yang memberi energi bagi sperma untuk bisa bergerak. Cairan ini bercampur dengan sperma untuk membentuk semen. Kemudian terdapat kelenjar prostat. Prostat adalah kelenjar yang mengelilingi bagian awal uretra. Prostat menghasilkan cairan yang membantu menyeimbangkan pH semen dan melindungi sperma saat berada di dalam saluran reproduksi wanita. Kemudian terdapat kelenjar bulboureteral atau kelenjar Cowper. Kelenjar ini terletak di bawah prostat dan menghasilkan cairan pelumas yang keluar sebelum terjadi ejakulasi. Cairan ini dapat membantu membersihkan uretra dari asam yang tersisa dari urin dan memberikan pelumasan selama hubungan seksual. Kemudian terdapat proses spermatogenesis. Proses ini merupakan proses pembentukan sperma yang terjadi di tubulus seminiferus dalam testis. Proses ini berlangsung secara terus-menerus dan melibatkan pembelahan sel melalui mitosis maupun meiosis, yang akhirnya menghasilkan sel sperma yang haploid, yakni mengandung setengah jumlah kromosom. Proses ini biasanya memakan waktu sekitar 64 hari untuk menghasilkan sperma yang matang. Kemudian ada ejakulasi. Ejakulasi merupakan proses di mana semen yang mengandung sperma dikeluarkan dari tubuh melalui penis. Saat ejakulasi, kontraksi otot di sekitar uretra dan kelenjar reproduksi menyebabkan semen keluar melalui uretra. Ejakulasi ini biasanya terjadi bersamaan dengan adanya orgasme. Kemudian, dalam sistem reproduksi pria juga terdapat peran hormon. Hormon memainkan peran penting, yakni pertama ada hormon testosteron. Hormon ini diproduksi oleh testis dan bertanggung jawab untuk perkembangan seksual sekunder pria serta pengaturan libido. Kemudian yang kedua adalah luteinizing hormone atau LH dan follicle stimulating hormone atau FSH. Kedua hormon ini diproduksi di kelenjar pituitari atau hipofisis di otak. Hormon-hormon ini dapat merangsang produksi sperma dan testosteron di testis. Kemudian, fungsi seksual pria melibatkan koordinasi antara sistem saraf, hormon, dan organ reproduksi. Ereksi terjadi saat rangsangan seksual memicu pelepasan nitrat oksida, yang menyebabkan pembuluh darah di penis menjadi lebar dan memungkinkan darah mengisi jaringan erektil. Orgasme dan ejakulasi biasanya mengikuti, disertai dengan adanya pelepasan semen yang mengandung sperma. Kemudian, kesehatan sistem reproduksi pria dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, misalnya usia, gaya hidup atau lifestyle, kemudian penyakit, dan juga lingkungan. Pemeriksaan rutin, pola makan yang sehat, olahraga yang teratur, dan penghindaran dari paparan bahan kimia berbahaya adalah cara-cara untuk menjaga kesehatan reproduksi pria. Kemudian saya akan lanjutkan ke organ reproduksi wanita. Jadi, sistem reproduksi wanita merupakan serangkaian organ dan juga struktur yang berfungsi untuk memproduksi sel telur, mendukung pembuahan, dan menyediakan atau memberikan lingkungan yang sesuai untuk perkembangan janin hingga terjadinya kelahiran. Sistem ini terdiri dari organ eksternal dan internal.
masing-masing dengan fungsi spesifik dalam proses reproduksi. Baik, yang pertama adalah organ reproduksi eksternal. Organ reproduksi eksternal wanita biasanya disebut dengan vulva, yang terdiri dari labia mayora. Labia mayora adalah dua lipatan kulit tebal yang mengelilingi dan melindungi bagian luar organ reproduksi. Labia mayora berfungsi untuk melindungi bagian-bagian internal dari infeksi dan kerusakan. Kemudian, labia minora adalah lipatan kulit yang lebih kecil dan lebih halus di dalam labia mayora. Labia minora ini mengelilingi pembukaan vagina dan uretra. Kemudian, terdapat klitoris. Klitoris adalah organ kecil dan sangat sensitif yang terletak di bagian atas vulva. Klitoris merupakan organ yang kaya akan saraf dan berperan penting dalam respon seksual wanita. Kemudian terdapat vestibulum. Vestibulum merupakan area antara labia minora yang mengandung lubang uretra atau tempat keluarnya urin dan pembukaan vagina. Kemudian terdapat kelenjar Bartholin. Kelenjar Bartholin adalah kelenjar yang terletak di kedua sisi pembukaan vagina dan berfungsi untuk mengeluarkan cairan yang membantu melumasi vagina selama hubungan seksual berlangsung. Kemudian, untuk organ reproduksi wanita yang internal terletak di dalam panggul dan mencakup beberapa struktur penting. Antara lain, vagina. Vagina adalah saluran berotot yang dapat menghubungkan organ reproduksi eksternal dengan uterus. Vagina berfungsi sebagai saluran untuk keluarnya darah menstruasi, tempat masuknya penis selama berhubungan seksual, dan juga jalan lahir bagi bayi saat proses persalinan. Kemudian terdapat serviks. Biasanya serviks ini dikenal dengan leher rahim. Serviks adalah bagian bawah uterus yang menonjol ke dalam vagina. Serviks memiliki saluran sempit yang memungkinkan aliran darah menstruasi keluar dari uterus atau rahim dan memungkinkan sperma masuk ke dalam rahim. Selama persalinan, serviks akan melebar untuk memberikan jalan kepada bayi yang akan dikeluarkan. Kemudian terdapat uterus atau rahim. Uterus adalah organ yang berongga, berbentuk seperti buah pir yang terletak di dalam panggul wanita. Uterus ini memiliki 3 lapisan, yakni endometrium atau lapisan dalam, myometrium atau yang dikenal dengan lapisan otot, kemudian perimetrium atau lapisan luar. Uterus ini berfungsi sebagai tempat berkembangnya embrio setelah fertilisasi atau pembuahan hingga kelahiran. Kemudian, tuba falopi. Tuba falopi ini adalah 2 saluran yang menghubungkan ovarium ke uterus. Sel telur yang dilepaskan dari ovarium bergerak melalui tuba falopi menuju uterus. Fertilisasi biasanya terjadi di tuba falopi. Kemudian terdapat ovarium atau indung telur. Ovarium ini merupakan 2 kelenjar kecil yang terletak di kedua sisi uterus.
Ovarium berfungsi untuk menghasilkan sel telur atau ovum serta hormon wanita, yakni hormon estrogen dan juga hormon progesteron. Setiap bulan selama siklus menstruasi, salah satu ovarium melepaskan sel telur. Dalam proses ini disebut ovulasi. Baik, kemudian saya akan membahas mengenai siklus menstruasi. Jadi, siklus menstruasi adalah serangkaian perubahan hormonal dan fisik yang terjadi setiap bulan di dalam sistem reproduksi wanita sebagai persiapan untuk kemungkinan terjadinya kehamilan. Siklus ini biasanya berlangsung sekitar 28 hari dan terdiri dari beberapa fase. Yang pertama adalah fase menstruasi. Fase ini dimulai pada hari pertama menstruasi, yakni ketika lapisan endometrium yang menebal di dalam uterus meluruh dan nantinya akan keluar dari tubuh sebagai darah menstruasi. Fase ini berlangsung sekitar 3 hingga 7 hari. Kemudian, yang kedua adalah fase folikuler. Setelah menstruasi terjadi, hormon FSH atau follicle stimulating hormone merangsang perkembangan folikel di ovarium. Setiap folikel mengandung satu sel telur atau satu ovum dan satu folikel yang akan menjadi dominan dan mematangkan sel telurnya. Endometrium mulai menebal lagi untuk mempersiapkan kemungkinan terjadinya penempelan atau implantasi dari embrio. Kemudian yang ketiga adalah ovulasi. Ovulasi ini terjadi pada sekitar hari ke-14, di mana terdapat lonjakan hormon LH atau luteinizing hormone yang memicu terjadinya ovulasi, yaitu pelepasan sel telur matang atau follicle degrowth di ovarium. Sel telur ini kemudian bergerak menuju tuba Fallopi, yaitu tempat di mana ia dapat bertemu dengan sperma. Kemudian terdapat fase luteal. Setelah terjadi ovulasi, folikel yang kosong berubah menjadi korpus luteum yang tetap menghasilkan hormon estrogen dan progesteron untuk mempersiapkan endometrium agar siap menerima embrio. Jika pembuahan tidak terjadi, maka korpus luteum akan menyusut hingga berubah menjadi korpus albicans. Kemudian terjadinya penurunan kadar hormon dan juga nantinya siklus menstruasi akan terjadi secara berulang. Kemudian, proses fertilisasi dan kehamilan pada wanita. Yang pertama, terjadi fertilisasi. Jika sperma berhasil mencapai tuba Fallopi dan membuahi sel telur atau ovum, terbentuklah zigot, yang merupakan sel pertama dari calon embrio. Zigot ini kemudian bergerak menuju uterus sambil terus membelah menjadi lebih banyak sel. Kemudian yang kedua akan terjadi implantasi. Sekitar 6 hingga 10 hari setelah pembuahan, embrio menempel pada lapisan endometrium di dalam uterus. Proses ini disebut implantasi atau penempelan. Implantasi merupakan tanda awal dari kehamilan. Kemudian yang ketiga adalah perkembangan embrio dan janin.
Setelah terjadinya penempelan atau implantasi, embrio berkembang menjadi janin. Kehamilan berlangsung selama sekitar 40 minggu. Dan selama ini, janin terus tumbuh dan berkembang dalam rahim. Kemudian, proses kelahiran. Kelahiran terjadi ketika janin sudah cukup matang dan siap untuk keluar dari rahim melalui proses persalinan. Persalinan melibatkan kontraksi uterus yang mendorong bayi keluar melalui vagina. Kemudian, peran hormon. Hormon memerankan peran kunci dalam mengatur terjadinya siklus menstruasi dan juga kehamilan. Hormon utama dalam sistem reproduksi wanita meliputi estrogen, yakni eh, hormon ini diproduksi oleh ovarium. Estrogen ini bertanggung jawab untuk perkembangan karakteristik seksual sekunder wanita dan penebalan endometrium selama siklus menstruasi. Kemudian progesteron. Progesteron merupakan hormon yang diproduksi setelah ovulasi. Progesteron ini gunanya untuk mempertahankan lapisan endometrium untuk mendukung terjadinya kehamilan awal. Kemudian yang ketiga adalah follicle stimulating hormone atau FSH dan luteinizing hormone atau LH. Kedua hormon ini diproduksi oleh kelenjar pituitari atau hipofisis di otak. Hormon ini mengatur perkembangan folikel dan ovulasi. Kemudian, kesehatan reproduksi wanita banyak dipengaruhi oleh beberapa faktor. Misalnya, gaya hidup, nutrisi, lingkungan, dan genetik. Pemeriksaan rutin, pola makan yang seimbang dan bergizi, olahraga yang teratur, dan adanya edukasi kesehatan reproduksi merupakan langkah-langkah penting yang dapat kita lakukan dalam menjaga kesehatan reproduksi wanita. Fungsi seksual dan kesehatan reproduksi adalah dua aspek yang sangat terkait dalam kesejahteraan seseorang, terutama dalam hal reproduksi, keintiman, dan kesehatan secara keseluruhan. Kesehatan reproduksi mencakup berbagai aspek kesehatan yang berhubungan dengan sistem reproduksi. Sementara, fungsi seksual mengacu pada kemampuan seseorang untuk menjalankan dan menikmati aktivitas seksual secara fisik, emosional, dan psikologis. Baik, pertama, pengaruh kesehatan reproduksi terhadap fungsi seksual. Kesehatan organ-organ reproduksi seperti ovarium, uterus, testis, dan prostat sangat penting untuk fungsi seksual yang optimal. Masalah pada organ-organ ini misalnya seperti infeksi, penyakit menular seksual, gangguan hormonal, dapat menyebabkan disfungsi seksual, termasuk gangguan gairah, nyeri selama berhubungan seksual, atau masalah ereksi. Kemudian, hormon seperti estrogen, progesteron, testosteron itu memainkan peran penting dalam fungsi seksual. Ketidakseimbangan hormon yang bisa disebabkan oleh gangguan reproduksi seperti PCOS, menopause, dapat mengurangi gairah seksual, mengganggu fungsi ereksi, atau menyebabkan kekeringan vagina. Kemudian, kehamilan dan persalinan membawa perubahan signifikan pada tubuh wanita yang dapat mempengaruhi fungsi seksual. Misalnya, perubahan hormon selama kehamilan dapat meningkatkan atau mengurangi libido. Setelah melahirkan, wanita mungkin mengalami penurunan gairah seksual, nyeri saat berhubungan, atau masalah emosional yang mempengaruhi fungsi seksual. Kemudian, peran edukasi dalam mendukung kesehatan reproduksi dan fungsi seksual.
Yang pertama adalah edukasi kesehatan seksual. Apabila diberikan pemahaman yang baik tentang anatomi, fisiologi, dan kesehatan seksual, dapat membantu individu untuk dapat membuat keputusan yang lebih baik mengenai kesehatan reproduksi dan hubungan seksual mereka. Ini merupakan pemahaman tentang siklus menstruasi, tanda-tanda ovulasi, dan waktu yang tepat untuk pembuahan, serta pengetahuan tentang bagaimana cara menjaga fungsi seksual yang sehat. Kemudian, dapat juga dilakukan dengan konsultasi dengan profesional kesehatan mengenai masalah fungsi seksual atau reproduksi yang sangat penting. Misalnya dengan melakukan terapi, pengobatan hormonal, atau intervensi medis yang dapat membantu mengatasi masalah yang mengganggu baik fungsi seksual maupun kesehatan reproduksi. Kemudian, aspek psikologis dan emosional, hubungan emosional dan seksualitas. Kesehatan reproduksi juga dipengaruhi oleh kesehatan psikologis dan hubungan emosional dengan pasangan. Komunikasi yang baik dan dukungan emosional dalam hubungan dapat meningkatkan fungsi seksual dan mempromosikan kesehatan reproduksi. Kemudian yang kedua, dampak psikologis dan dari gangguan reproduksi. Ketidaksuburan atau infertil atau gangguan reproduksi lainnya dapat berdampak signifikan pada kesehatan mental dan juga fungsi seksual. Misalnya, rasa frustasi, depresi, kecemasan, stres yang berkepanjangan dapat mempengaruhi keintiman dan hubungan seksual. Kemudian, gaya hidup dan kesehatan. Pola makan dan aktivitas fisik. Gaya hidup yang sehat, termasuk pola makan yang bergizi seimbang, olahraga teratur, berkontribusi terhadap kesehatan reproduksi dan fungsi seksual. Misalnya, berat badan yang sehat dapat mendukung keseimbangan hormon yang penting untuk fungsi reproduksi dan juga seksual. Kemudian, pengaruh zat berbahaya. Jadi misalnya dalam perilaku mengkonsumsi alkohol yang berlebihan, rokok, penggunaan narkoba, kemudian obat-obatan terlarang, kemudian terpapar zat-zat kimia yang berbahaya bagi tubuh manusia. Hal itu dapat merusak fungsi seksual dan reproduksi dari pria maupun wanita. Zat-zat ini dapat menyebabkan gangguan hormonal, gangguan fisik, yang dapat menurunkan kualitas sperma maupun sel telur dari pasangan, dan juga dapat mempengaruhi proses ovulasi hingga kehamilan. Jadi, fungsi seksual dan kesehatan reproduksi saling mempengaruhi dan merupakan aspek penting dari kesejahteraan individu. Memelihara kesehatan organ reproduksi dengan cara menjaga kebersihannya, menjaga keseimbangan hormon, misalnya dengan cara menjaga berat badan yang sehat, kemudian menerapkan gaya hidup yang sehat, rajin berolahraga, mengonsumsi makanan, minuman yang memiliki gizi seimbang, dan eh, sehat. Kemudian dapat mengelola pikiran, dapat mengelola stres, maupun dapat mengelola masalah emosional yang ada pada masing-masing individu maupun pasangan. Hal ini merupakan beberapa kunci untuk memastikan fungsi seksual dan kesehatan reproduksi antara kedua belah pihak itu berjalan dengan baik dan bagaimana semestinya. Kemudian, tidak lupa pula mengenai edukasi ataupun pendampingan, pengajaran,
maupun dukungan secara medis maupun psikis yang penting dalam menjaga dan memperbaiki fungsi seksual dan kesehatan reproduksi antara kedua belah pihak dari pasangan tersebut. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan, mulai dari organ-organ yang terlibat, fungsi seksualnya, kemudian fungsi dari organ-organ tersebut, hormon-hormon yang terlibat, proses apa saja yang dapat dilalui oleh organ-organ tersebut. Kemudian juga saya tadi membahas mengenai pengaruh kesehatan reproduksi terhadap fungsi seksual pada wanita maupun pria, faktor-faktor pendukungnya, faktor-faktor penghambatnya, dan juga hal-hal edukasi yang terkait dari penjelasan yang saya bahas sebelumnya. Baik, itu saja dari saya. Saya Siti Hadibah dari PES KPS 23 dengan NIM 2310911220012. Izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.